Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rea Oktavia Putri, nomor absen 36, saya dari kelas 12A2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang listrik statis, tepatnya yaitu gaya Coulomb. Jadi, gaya Coulomb adalah gaya elektrostatik yang menyebabkan adanya interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak pada beberapa benda bermuatan listrik yang saling didekatkan. Adapun bunyi hukum Coulomb, yaitu hukum Coulomb menyatakan besar gaya listrik berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Sehingga gaya Coulomb memiliki rumus F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. K sebagai tetapan Coulomb, Q sebagai besar muatan, dan R sebagai jarak pisah kedua muatan. Jika kedua muatan terpisah di udara atau ruang hampa, maka K sama dengan 1/4 V permitivitas sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, di sini terdapat contoh soal. Gaya Coulomb yang terjadi pada muatan Q3 akibat interaksi dengan muatan Q1 dan Q2 adalah. Di sini kita perlu tulis diketahuinya dulu. Diketahui Q1 sama dengan 8 mikrocoulomb, Q2 sama dengan -3 mikrocoulomb, Q3 sama dengan 4 mikrocoulomb. Lalu jarak antara Q1 ke Q2 itu 0,3 meter, jarak antara Q2 ke Q3 itu 0,2 meter. Setelah sudah menulis diketahuinya, kita harus menentukan dulu arahnya. Karena arah yang ditanya itu arah Q3, maka di sini muatan Q3 ke Q1 itu saling tolak-menolak atau berjauhan. Karena mereka memiliki muatan yang sama-sama positif, maka mereka akan tolak-menolak alias berjauhan ke arah kanan. Sedangkan Q3 dengan Q2 itu tarik-menarik, jadi arahnya ke kiri. Nah, itu adalah arah F32. Perlu diketahui, jika ke kanan itu positif, maka kalau arahnya ke kiri itu akan negatif, dan yang ditanya itu adalah F3. Lalu di sini kita tulis rumusnya. F3 sama dengan F31 dikurang F32. Ini bisa dikurang karena arah F32 itu ke arah kiri, maka dia negatif. Sedangkan F31 ke arah kanan, maka dia positif. Nah, ini adalah rumus akhir yang akan kita pakai nanti untuk menentukan gaya yang terjadi pada muatan Q3. Lalu selanjutnya di sini kita hitung dulu F31-nya. Tulis F31 sama dengan K dikali Q3 dikali Q1 per R31 kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Lalu masukin Q3 nya 4 dikali 10 pangkat min 6, masukin Q1 nya 8 kali 10 pangkat min 6 per R31 kuadratnya yaitu 5 dikali 10 pangkat min 1 kuadrat sama dengan 288 dikali 10 pangkat min 3. Kenapa bisa 288? Itu dapat dari 9 dikali 4 dikali 8.
maka hasilnya 288 per, kenapa ini bisa 10 pangkat min 3 itu dari 9 dikurang 6 dikurang 6. Nah, ini 5 kuadrat itu 25 dikali 10 min 1 kuadrat itu min 2 sama dengan 288 dibagi 25 yaitu 11,32, lalu 10 min 3 dikurang 10 min 2 yaitu 10 min 1. Lalu selanjutnya adalah menghitung F32. Kita tulis F32 sama dengan K dikali Q3 dikali Q2 per R32 kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 9 dikali 4 dikali 10 pangkat min 6 dikali 3 dikali 10 pangkat min 6 per 2 dikali 10 pangkat min 1 kuadrat sama dengan 108 dikali 10 pangkat min 3 per 4 dikali 10 pangkat min 2. Hasilnya 27 dikali 10 pangkat min 1 Newton. Jika kita sudah mendapatkan F31 dan F32, kita harus masukkan angka itu ke rumus yang sudah kita tulis tadi. F3 sama dengan F31-nya 11,32 kali 10 pangkat min 1 dikurang F32-nya 27 kali 10 pangkat min 1 sama dengan, tinggal kita kurang, maka dapat hasilnya min 15,68 itu dari 11,32 kurang 27 dikali 10 pangkat min 1 Newton, dan arahnya ke kiri karena ada minnya, maka dia arahnya ke kiri. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang gaya bolam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.